Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Andi menatap desas-desus yang terus menghantui pikirannya. Di sebuah warung kopi kecil, dia duduk sambil meminum secangkir kopi hitam yang semakin dingin. Dia mendengar banyak cerita tentang sebuah pabrik sabun tua yang sudah lama terbengkalai, namun sering menjadi bahan pembicaraan orang-orang di desa. Mereka berbicara tentang sebuah kekayaan yang bisa datang dalam semalam jika seseorang berhasil menguasai pabrik itu. Tapi di balik kekayaan itu, ada kutukan yang akan menghancurkan siapa saja yang mencoba untuk mencapainya. Pikirannya terus terombang-ambing. Sebagai seorang pemuda yang hidup serba kekurangan, Andi tahu bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dia tidak percaya pada hal-hal gaib atau pesugihan, tetapi kebutuhan yang mendalam akan uang dan kehidupan yang lebih baik membuat hatinya tergoda. Dia memutuskan untuk mencari pabrik sabun itu dan mengungkap misteri di baliknya. Hari itu, Andi memutuskan untuk pergi ke desa terpencil yang terletak di tepi hutan. Sesampainya di sana, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan-akan alam menyambut kedatangannya dengan keraguan. Rumah-rumah kecil dengan atap kayu yang mulai lapuk terlihat sepi, dan hanya angin yang terdengar bersiul di antara pepohonan. Di ujung jalan, sebuah pabrik sabun yang terbengkalai terlihat dari kejauhan. Bangunan itu terlihat sudah lama tidak beroperasi, dengan dinding-dinding berlumut dan jendela-jendela yang pecah. Meski begitu, pabrik tersebut memiliki aura yang aneh, seolah-olah masih ada kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Andi melangkah lebih dekat dengan penuh rasa penasaran. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat, seperti ada beban yang mengikatnya. Sebelum dia sampai di pintu utama pabrik, Andi bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di bangku kayu depan rumahnya. Lelaki itu mengenakan topi jerami dan menatap Andi dengan pandangan yang tajam. "Anak muda, apa yang kau cari di sini?" tanya lelaki tua itu dengan suara serak. Andi terkejut, tetapi ia tidak mundur. "Saya ingin melihat pabrik sabun itu," jawabnya dengan percaya diri. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Pabrik itu bukan tempat untuk orang seperti kamu. Banyak yang datang dengan harapan, tapi tak ada yang pulang utuh. Kau lebih baik pergi, sebelum terlambat." Namun, Andi tidak mendengarkan peringatan itu. Dia melangkah maju, memasuki gerbang pabrik yang sudah berkarat. Di dalam, hanya ada kesunyian yang mencekam. Hanya suara langkah kaki Andi yang terdengar, seolah-olah pabrik itu sedang mengamati setiap gerakannya. Di tengah-tengah pabrik, Andi menemukan sebuah buku kuno yang tergeletak di atas meja kayu yang sudah usang. Sampulnya tampak sudah lusuh, dan tulisan di atasnya hampir tak terbaca. Tetapi ada sesuatu yang menarik hatinya, seperti panggilan dari dunia lain. Tanpa pikir panjang, Andi membuka buku itu dan mulai membaca halaman-halaman pertama. "Buku ini akan menunjukkan jalan menuju kekayaan yang abadi," baca Andi dalam hati. "Namun, ingatlah, harga yang harus dibayar adalah jiwa." Andi merenung sejenak. Namun rasa penasaran dan ambisinya lebih besar dari rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Dia melanjutkan membaca, hingga akhirnya menemukan sebuah halaman yang berisi sebuah ritual yang harus dilakukan untuk memperoleh kekuatan dari pabrik sabun itu. Ritual yang disebutkan dalam buku tersebut terdengar sangat aneh dan gelap, tetapi Andi merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mewujudkan impiannya. Dengan langkah hati-hati, Andi mempersiapkan semua bahan yang tertulis dalam buku tersebut. Dia merasa ada yang aneh dengan udara di sekitarnya, seperti sesuatu yang tidak beres sedang mengintai. Namun, dia tidak peduli. Keinginan untuk keluar dari kemiskinan yang telah lama menghimpit hidupnya jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Dia mengikuti setiap petunjuk dalam buku itu. Begitu ritual selesai, suasana di dalam pabrik sabun tiba-tiba berubah. Angin yang semula sejuk, kini terasa dingin hingga menusuk tulang. Langit di luar berubah menjadi gelap, meskipun waktu masih menunjukkan siang hari. Andi berdiri di tengah ruangan,
merasa ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam dirinya. Namun, sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suara gemerisik datang dari sudut-sudut gelap pabrik, dan bayangan-bayangan tak kasat mata mulai melayang di udara. Namun, Andi tidak takut. Sebaliknya, dia merasa semakin yakin bahwa inilah jalan yang harus dia tempuh. Dan saat itulah, di tengah kegelapan yang semakin pekat, Andi mendengar suara bisikan yang sangat pelan, namun jelas. "Selamat datang di dunia yang tak bisa kau kembali." Kata-kata itu, suara yang bisikannya hampir tidak terdengar, namun terasa sangat nyata. Andi membeku di tempatnya. Suara itu datang entah dari mana, seolah-olah seluruh pabrik sabun itu hidup dan mengawasinya. Ketegangan yang sebelumnya hanya ada dalam pikirannya, kini menjadi sesuatu yang tak bisa dia hindari. Sesuatu tidak beres, gumam Andi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, meski ia berusaha berpikir logis, ada sensasi tak nyaman yang merayap ke dalam dirinya. Seakan ada sesuatu yang mengikutinya, menatapnya dengan penuh niat. Andi memutuskan untuk pergi, tetapi langkahnya terasa berat, seolah kaki-kakinya tertanam dalam tanah. Saat ia berbalik untuk melangkah menuju pintu keluar, tiba-tiba sebuah suara keras memecah kesunyian, membuatnya melompat kaget. Sebuah mesin pabrik yang sudah lama tidak berfungsi tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Suara dentingan logam yang beradu satu sama lain menggema di dalam ruangan yang kosong. Andi menoleh, dan matanya terbelalak. Mesin sabun yang telah lama rusak itu kini mulai bergerak dengan sendirinya, seolah mengingatkan siapapun yang ada di dalamnya bahwa pabrik ini tidak mati. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tidak hanya itu, Andi juga merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Meskipun ketika ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Hanya udara tebal yang memenuhi ruangannya. Tetapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang menakutkan yang mengintai di balik setiap sudut ruangan. Andi merasa seperti berada dalam jebakan. Ini semua hanya kebetulan, Andi membatin, mencoba mengusir ketakutan yang mendera. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan perbedaan yang nyata. Pabrik sabun ini seperti memiliki kehidupannya sendiri, sesuatu yang lebih dari sekadar bangunan tua yang tidak berfungsi. Dengan keberanian yang tersisa, Andi melangkah keluar dari pabrik. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara gemericik kecil dari belakangnya. Ia menoleh, dan untuk sekejap, tampak bayangan gelap melintas di pintu pabrik, hilang begitu cepat seperti asap. Mata Andi terbuka lebar, mulutnya mengering. Apa itu? Bayangan yang bergerak terlalu cepat untuk bisa dilihat jelas? Tak ingin berlama-lama, Andi berlari keluar menuju jalan desa. Namun, jalan yang semula tampak biasa-biasa saja kini terasa sangat asing. Semakin ia berlari, semakin sepi desa ini terasa. Semua rumah tampak terkunci rapat. Bahkan Pak Surya yang sebelumnya sempat menasehatinya tidak terlihat lagi. Hanya suara angin yang berdesir lembut, memecah keheningan yang mencekam. Sesampainya di rumahnya, Andi merasa sedikit lebih tenang. Tapi ketenangannya tidak bertahan lama. Malam itu, Andi terbangun dari tiduran dengan tubuh berkeringat dingin. Suara-suara aneh mengelilinginya, seperti bisikan yang datang dari dalam kegelapan. Ia menoleh ke jendela, dan matanya tertuju pada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di luar jendela, ada bayangan yang bergerak cepat di balik pohon-pohon besar, seolah sedang mengintai dari kejauhan. Bayangan itu tak seperti manusia. Sesuatu yang lebih gelap, lebih menakutkan. Dengan cepat, Andi menutup tirai jendelanya, mencoba mengusir rasa takut yang menyelusup dalam dirinya. Namun, malam itu, tidurnya tidak lagi tenang. Pagi berikutnya, Andi merasa kelelahan yang luar biasa, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan cemas yang terus mengganggu pikirannya. Ada sesuatu yang salah. Ia merasa terhubung dengan pabrik sabun itu, seolah-olah kekuatan gelap yang ada di sana mulai mempengaruhi hidupnya. Setiap kali ia berusaha mengalihkan perhatian, bayangan dari pabrik sabun itu kembali muncul, melayang-layang di pikirannya. Bahkan ketika dia mencoba berkomunikasi dengan orang lain, topik itu seolah menjadi pembicaraan yang selalu kembali padanya, meski tidak sengaja.
Dengan tekad yang semakin bulat, Andi memutuskan untuk kembali ke pabrik sabun. Kali ini dengan tekad untuk mengungkap semua misteri yang ada. Ia yakin bahwa apa yang dia lakukan semalam bukanlah sebuah kebetulan, dan sesuatu lebih besar dari yang bisa dia bayangkan sedang menunggunya di sana. Sesampainya di pabrik sabun, Andi merasa ada sesuatu yang berbeda. Pintu pabrik yang semula terkunci rapat, kini terbuka sedikit. Seolah ada yang menunggu kedatangannya. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang menariknya masuk. Saya harus selesai dengan ini, katanya pada dirinya sendiri. Dengan langkah yang pasti, Andi memasuki pabrik itu sekali lagi. Begitu memasuki area pabrik, Andi bisa merasakan perubahan yang sangat terasa. Semua mesin sabun yang semula mati, kini mulai bergerak sendiri, berputar seperti mesin yang baru saja diperbaiki. Suasana di dalamnya semakin dingin, meskipun matahari bersinar cerah di luar. Andi menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Gumamnya. Namun, saat ia melangkah lebih jauh ke dalam, ia menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Ada sebuah simbol besar yang digambar di lantai pabrik, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah mati. Itu bukan hanya simbol biasa. Itu adalah simbol yang ia lihat tadi malam di buku kuno yang ia temukan. Dan di tengah simbol itu, ada sesuatu yang menggeliat, bergerak dalam bayang-bayang. Andi terdiam, terperangah. Sesuatu mulai mengawasi dirinya, dan dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Andi berdiri diam. Matanya tidak bisa lepas dari simbol yang terpampang di lantai pabrik sabun itu. Rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya, menggigit setiap tulang dan serat ototnya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini, dan dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Simbol itu tampak hidup, seolah bergetar dengan kekuatan yang tidak tampak oleh mata biasa. Namun, meskipun jantungnya berdegup kencang, Andi tetap maju, didorong oleh rasa penasaran dan keinginan untuk mengungkap misteri yang tersembunyi. Langkah kaki Andi yang berat terdengar menggema di seluruh ruang pabrik yang sunyi. Suara mesin yang berputar di belakangnya kini terdengar semakin jelas, semakin menekan. Bayangan gelap yang muncul sekejap tadi malam kini terlihat lebih nyata. Ada sesuatu di dalam pabrik ini yang menginginkan kehadirannya. Sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan. Andi terus berjalan. Matanya tertuju pada simbol besar yang ada di tengah lantai. Di sekitar simbol itu, ada ruang kosong, tetapi meskipun ruang itu terlihat sepi, udara terasa sangat berat, penuh dengan tekanan yang membuat Andi sesak napas. Namun, meski begitu, ia tidak mundur. Pikirannya terfokus pada buku kuno yang ia baca malam sebelumnya, pada ritual yang ia lakukan, dan pada kata-kata yang tidak bisa ia lupakan. Harga yang harus dibayar adalah jiwa. Setelah beberapa langkah lagi, Andi tiba di tengah lingkaran simbol tersebut. Di sana, dia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sangat kuat. Rasa dingin yang menjalar dari lantai hingga ke sekujur tubuhnya. Dan tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Tubuhnya mulai terasa kaku, seperti ada sesuatu yang mengikat setiap sendinya. Dalam detik itu, Andi tahu bahwa dia telah terjebak. Sekitar sekejap, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Bisikan itu seolah berasal dari dalam dirinya, mengisi setiap sudut pikirannya. "Kau sudah terpilih," bisik suara itu dengan lembut namun penuh ancaman. "Kekayaan itu milikmu, tetapi jangan pernah berpikir kau akan bebas darinya." Andi terkejut, hampir tidak bisa bernapas. Apa yang baru saja dikatakan suara itu? Terpilih untuk apa? Mengapa dia merasakannya begitu nyata? Dia ingin berlari, tetapi kakinya seolah terjebak dalam tanah. Semua ototnya terasa kaku, dan bahkan pikirannya mulai kabur. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut atau nalar telah menguasainya. Dia mendengar langkah-langkah berat mendekat dari belakangnya. Andi menoleh, dan dari bayangan yang gelap, muncul sosok yang tak terdefinisi, sebuah bentuk manusia yang tak jelas, namun memiliki mata yang bersinar merah menyala. Mata itu menatapnya dengan penuh kebencian. Sosok itu bergerak mendekat, perlahan, seperti akan meraih tubuh Andi. Dan di saat itu,
Andi merasakan ada tangan yang memegang erat tengkuknya, menariknya ke dalam kegelapan. Namun, sebelum tangan itu menyentuhnya, sebuah suara memanggil dari jauh. Andi, kau harus keluar dari sini. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suara itu, meskipun samar, sangat akrab bagi Andi. Itu adalah suara Pak Surya, lelaki tua yang pernah memperingatkannya tentang pabrik ini. Pandangan Andi mulai kabur, dan dalam kepanikannya, ia memaksa dirinya untuk melepaskan diri dari tangan tak kasat mata yang berusaha menariknya ke dalam gelap. Dengan segenap tenaga, Andi menginjakan kaki ke lantai pabrik, berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Namun, semakin cepat ia berlari, semakin lama jarak yang harus ditempuh. Langkahnya terasa semakin berat, dan kegelapan di belakangnya semakin mendekat. Di luar, langit seakan tertutup oleh awan hitam pekat, menambah kengerian yang mencekam. Hingga pada satu titik, Andi tidak bisa lagi menahan tubuhnya yang terengah-engah. Di dalam dirinya, ada rasa yang sangat kuat, bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan berani melakukan ritual tersebut. Tetapi sekarang, sudah terlambat. Sesuatu telah menguasai dirinya, dan dia tahu bahwa untuk membebaskan dirinya dari kutukan ini, dia harus menghadapi hal-hal yang jauh lebih gelap dari apa yang dia bayangkan. Andi menatap pintu yang ada di depannya, merasa seperti hanya sedikit lagi dia bisa bebas, tetapi sesaat sebelum mencapai pintu, ia mendengar suara yang lebih keras dan lebih mengerikan. Tidak ada jalan keluar dari sini. Andi, kau adalah bagian dari kami sekarang. Ketika ia berbalik untuk melihat, sosok bayangan gelap yang tadi hanya mengintai kini sudah berada tepat di hadapannya. Sosok itu mulai tersenyum, dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan barisan gigi yang tajam. Andi menjerit, mencoba berlari, tetapi kegelapan itu semakin merangkulnya. Bayangan itu menggapainya, dan seketika itu pula, seluruh tubuhnya terasa ditarik ke dalam ruang yang gelap dan tak berbentuk. Namun, sebelum segalanya gelap sepenuhnya, di dalam kegelapan yang menelan dirinya, Andi mendengar suara Pak Surya lagi. Ingatlah, untuk keluar, kau harus membayar harga yang lebih besar. Dan dengan kata-kata terakhir itu, Andi pun hilang dari pandangan. Andi terbangun dalam kegelapan yang pekat. Suasana sekelilingnya terasa berat, seolah-olah dia terjebak dalam ruang yang tak bisa dijangkau oleh cahaya. Nafasnya tersengal, dan tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya dari dalam. Kepalanya berputar, dan dengan susah payah ia mencoba untuk bangkit. Namun, langkahnya terhenti seketika. Di depan Andi, muncul sosok yang dulu ia lihat dalam bayangan, makhluk gelap dengan mata merah menyala. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi senyumnya yang lebar dan giginya yang tajam terlihat jelas. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi Andi bisa merasakan kehadirannya, yang semakin mendekatkan diri pada kehancurannya. Selamat datang di tempat yang tak bisa kau hindari, kata sosok itu dengan suara serak dan menakutkan. Kau telah mengundang kami ke dalam hidupmu, dan sekarang saatnya membayar. Andi merasa tubuhnya seolah terhimpit oleh kekuatan tak terlihat. Berusaha melawan, ia menggerakkan tangan dan kaki, tetapi semuanya terasa seperti tertahan oleh sesuatu yang sangat kuat. Pikiran Andi mulai berkabut. Kekuatan yang ia cari selama ini, kekayaan yang tiba-tiba datang, telah membawa dirinya ke dalam sebuah jebakan yang tak terhindarkan. Tidak, ini tidak bisa terjadi, bisik Andi dengan putus asa. Aku hanya ingin keluar dari sini. Aku hanya ingin keluar. Namun, semakin dia berjuang untuk bebas, semakin kuat cengkraman yang melingkupi tubuhnya. Sosok itu mulai tertawa. Suara tawanya memecah keheningan di sekitarnya. Seperti yang sudah kukatakan, ujar makhluk itu, tidak ada jalan keluar dari sini. Kamu sudah memilih jalanmu. Dan jalan itu tidak memiliki akhir yang indah. Andi terjatuh, terengah-engah, merasakan beban yang semakin berat di tubuhnya. Tubuhnya seperti tertarik ke bawah, seakan-akan ada kekuatan yang menyeretnya ke tanah. Keputusasaan mulai merasuk, dan dia mulai merasa bahwa apa yang terjadi saat ini adalah akibat dari keputusan yang dia buat. Keputusan yang sangat bodoh. Namun, tepat pada saat keputusasaannya mencapai puncak,
suara Pak Surya terdengar kembali. Kali ini, suara itu lebih jelas dan lebih tegas. "Andi, dengar aku. Kau masih bisa melawan," kata suara itu. Andi menoleh ke segala arah, berusaha mencari asal suara tersebut. Namun, tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan yang mengelilinginya. Meskipun begitu, ada sesuatu dalam suara Pak Surya yang membangkitkan kembali sedikit harapan dalam dirinya. "Pak Surya, di mana kamu?" Andi bertanya, matanya terbelalak, berusaha mencari tahu siapa yang telah memberinya petunjuk ini. "Tidak ada waktu lagi," jawab suara itu, penuh urgensi. "Kamu harus memutuskan sekarang. Jika kau ingin bebas, kau harus menghadapi kutukan itu sendiri. Tetapi ingat, Andi, harga yang harus kau bayar tidak bisa kau bayangkan." Andi menggigit bibirnya. Kebingungannya semakin bertambah. "Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan?" Pak Surya, melalui bisikan itu, memberikan petunjuk terakhir yang sangat mengerikan. "Temukan sumbernya. Andi, temukan buku itu. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Tetapi ingat, tidak ada jaminan bahwa kamu akan selamat." Setelah suara itu menghilang, Andi merasakan kembali cengkraman kuat yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Ia berjuang melawan rasa takut yang semakin membesar. Keinginannya untuk keluar dari tempat ini, untuk kembali ke dunia yang dikenal, menjadi dorongan yang lebih kuat daripada ketakutannya. "Temukan buku itu," pikir Andi dalam hati, mencoba mengingat dengan jelas setiap kata yang dikatakan Pak Surya. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, Andi memaksa dirinya untuk bergerak. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Namun dia tidak bisa berhenti. Ia harus keluar, harus menemukan buku itu, untuk menghentikan kutukan yang semakin merasuki dirinya. Setiap jejak yang ia tinggalkan di dalam kegelapan, membawa Andi semakin dalam ke dalam ruang yang tidak dikenalnya. Seakan ruang itu bergerak, mengikuti jejaknya. Lama-kelamaan, Andi merasa bahwa ruang di sekitarnya mulai berubah. Di tengah kegelapan yang menyesakkan itu, ia bisa melihat secercah cahaya. Cahaya itu semakin membesar, seperti sebuah pintu yang terbuka di hadapannya. Dan di ujung cahaya itu, Andi melihat sebuah meja kayu tua, dan di atas meja tersebut, terbaring buku yang sama yang ia temukan di pabrik sabun. Dengan langkah goyah, Andi mendekati meja itu, dan ketika ia memegang buku itu, rasa dingin yang sangat tajam langsung menusuk tubuhnya. Buku itu terasa hidup, seperti ada kekuatan yang menulari tubuhnya. Perlahan, Andi membuka halaman pertama buku tersebut dan membaca kata-kata yang tertera di sana. "Untuk membebaskan diri, kau harus membayar apa yang telah kau ambil." Pesan itu sangat jelas, dan Andi merasakan jantungnya berpacu cepat. Bagaimana caranya dia bisa membayar? Apa yang sebenarnya harus ia lakukan untuk menghentikan kutukan yang menghantuinya? Tiba-tiba, bayangan gelap yang tadi mengintai muncul kembali. Kali ini lebih nyata dan lebih dekat dari sebelumnya. Sosok itu berjalan pelan. Matanya semakin bersinar merah, seperti mengamati setiap gerakan Andi. "Apakah kamu siap membayar harga, Andi?" Suara itu bergema, membuat Andi merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan runtuh. Namun, Andi sudah tidak bisa mundur lagi. Dalam hatinya, dia tahu bahwa apapun yang harus ia bayar, itu adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan kutukan ini. Dengan keberanian yang tersisa, Andi menutup buku itu dan berteriak, "Aku siap." Dan dengan teriakan itu, seluruh dunia di sekelilingnya tampak bergetar, seperti semuanya akan hancur. Andi tahu bahwa dia baru saja membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kegelapan yang menelan Andi terasa semakin menekan. Setiap hela napasnya seolah semakin sulit, seolah-olah udara di sekitarnya semakin tipis. Andi memejamkan matanya sejenak, berusaha menenangkan diri meski rasa takut itu semakin menguasainya. Namun, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi, satu hal yang ia ketahui dengan pasti, ia sudah terperangkap dalam permainan ini. Semua yang ia lakukan, setiap langkah yang ia ambil, telah mengarah pada titik ini. Saat matanya terbuka kembali, ia melihat sosok bayangan itu,
Sosok gelap dengan mata merah yang tajam, semakin dekat. Bayangan itu bergerak dengan lambat, namun pasti. Andi bisa merasakan energi jahat yang mengalir dari makhluk tersebut. Seakan setiap langkahnya mengubah segalanya menjadi lebih kelam. Apakah kamu sudah siap, Andi? Suara sosok itu terdengar lebih jelas sekarang, menggema di seluruh ruang sekitarnya. Kau telah membuat pilihanmu. Kini, waktunya untuk membayar. Andi menggigil, merasakan ketegangan yang luar biasa. Namun, di balik ketakutannya, ada satu hal yang sangat jelas dalam pikirannya. Aku tidak punya pilihan, pikirnya. Aku harus bertahan. Aku harus menghadapinya. Dengan tangan yang gemetar, Andi memegang buku kuno itu lebih erat, mencoba untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Buku itu terasa semakin berat, dan setiap halaman yang ia buka menambah rasa takut di dalam dirinya. Namun, di halaman terakhir, ia menemukan sebuah tulisan yang sangat penting. 7 langkah untuk menebus kutukan ini. 7 langkah yang akan mengubah nasibmu selamanya. Andi menatap tulisan itu dengan cemas. Apa yang dimaksud dengan 7 langkah? Dia berusaha mencari penjelasan lebih lanjut, tetapi halaman berikutnya kosong. Hanya ada ruang kosong yang menantinya untuk melakukan sesuatu. Maka, Andi pun merasa tidak punya pilihan lain selain mengikuti kata-kata itu. Ia harus melakukan apa yang tertulis, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti. Sosok bayangan itu semakin dekat. Matanya semakin bersinar merah. Andi bisa merasakan kekuatan itu semakin kuat, hampir memaksanya untuk jatuh. Namun, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Langkah pertama, bisik Andi, berusaha membaca kembali isi buku itu. Hadapi ketakutanmu, hadapi kegelapan yang menguasai dirimu. Sesuatu dalam dirinya mulai bergetar. Andi tahu bahwa untuk mengakhiri semuanya, dia harus menghadapi kegelapan itu. Dengan tangan yang masih gemetar, ia melangkah maju, mendekati bayangan yang menakutkan itu. Namun, saat ia melangkah lebih dekat, sosok itu tidak bergerak. Sebaliknya, sebuah suara berat keluar dari makhluk itu, mengisi ruang dengan kekuatan yang lebih besar. Kau menginginkan kekayaan, Andi. Kau menginginkan kebebasan. Tetapi apa yang kau ambil tidak bisa dibiarkan begitu saja. Semuanya ada harganya. Dan kau tahu itu. Andi menggigit bibirnya, mengingat semua hal yang telah ia lakukan untuk mencapai titik ini. Semua yang telah ia korbankan demi mendapatkan kekayaan yang tampaknya begitu dekat. Namun, kini ia sadar bahwa harga yang harus ia bayar lebih besar dari sekadar materi. Apakah kau siap untuk membayar? Suara itu kembali terdengar. Semakin mengerikan. Di saat-saat terakhir, Andi merasakan tangan yang dingin menyentuh bahunya, merasakan seolah sesuatu yang kuat menariknya. Seiring itu, bayangan sosok itu mulai menghilang sedikit demi sedikit, meninggalkan Andi yang berdiri sendiri di tengah kegelapan yang semakin pekat. Rasa dingin itu semakin meresap ke dalam tubuhnya, tetapi sesuatu dalam dirinya berubah. Iya, aku siap, bisik Andi dalam hati. Langkah kedua dalam buku itu adalah pengorbanan. Andi tahu bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus melepaskan sesuatu yang sangat berharga baginya. Semua yang ia miliki, kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan ini, harus ia lepaskan. Dengan berat hati, ia menatap buku itu sekali lagi. Semua ini harus aku tinggalkan. Aku harus merelakan semuanya, katanya dalam hati. Meski terasa sangat berat, ia tahu itu adalah jalan yang harus ditempuh. Andi menutup buku itu dan merasakan sebuah perubahan besar dalam dirinya. Tubuhnya terasa semakin ringan, meski masih ada sedikit rasa takut yang menghantuinya. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih lembut. Kau telah melakukan langkah pertama dan kedua, Andi. Tetapi perjalananmu belum selesai. Andi menatap sekelilingnya. Semuanya kini tampak semakin kabur, dan bayangan sosok gelap itu semakin hilang, seperti mengalir bersama angin yang datang entah dari mana. Andi merasa seolah-olah dia mulai melangkah ke dalam dunia yang lebih cerah. Namun, dia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Langkah ketiga, langkah keempat, dan seterusnya,
Semua harus ia jalani. Setiap langkah membawa Andi lebih dekat kepada akhir dari kutukan ini, namun dengan harga yang semakin tinggi. Namun, saat dia berjalan menuju langkah-langkah berikutnya, Andi mulai merasa bahwa kegelapan yang menguasainya tidak begitu mudah hilang. Setiap langkah yang ia ambil mengharuskannya untuk menghadapi ketakutan terbesar dalam dirinya. Dan meskipun dia sudah memilih untuk melawan, Andi tahu bahwa kutukan ini akan tetap menghantuinya, bahkan setelah ia selesai. Semuanya ada harganya, kata Andi pada dirinya sendiri, mencoba mencari kekuatan dalam ketidakpastian yang mengelilinginya. Dengan tekad yang semakin kuat, Andi melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang tak dikenalnya, menapaki jalan yang penuh dengan bayangan masa lalu dan takdir yang kelam. Ia tahu, hanya dengan menghadapinya, hanya dengan melalui 7 langkah itu, ia bisa mengubah nasibnya. Namun, apakah dia akan berhasil? Atau apakah kutukan ini akan terus mengejarnya selamanya? Jawabannya masih belum bisa dia ketahui. Andi terbangun dalam sebuah dunia yang tak ia kenali. Semua yang ada di sekelilingnya tampak berbeda. Dunia ini terasa lebih sunyi, lebih kosong. Tanah yang ia pijak terasa keras. Namun tidak ada suara yang keluar dari langkahnya. Langit di atasnya berwarna abu-abu gelap, seakan menggantung penuh dengan ancaman yang tidak tampak. Kegelapan yang mengelilinginya seolah ingin menelan setiap gerakan yang ia buat. Namun, meski ketakutan terus menggerogoti hatinya, Andi tidak bisa berhenti. Dia tahu dia telah memasuki jalan yang tak bisa lagi ia hentikan. Dia harus melanjutkan perjalanan ini, karena hanya dengan melakukannya ia bisa menghentikan kutukan yang menghantui dirinya. Langkah pertama yang telah ia lakukan, melepaskan kekayaan yang ia dapatkan, hanya membuka sedikit pintu menuju keselamatan. Namun, jalan yang terbentang di depannya terasa semakin berat, penuh dengan cobaan yang menguji kekuatan tekadnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa sulit, dan setiap bayangan yang bergerak di sekitarnya seakan mempermainkan pikirannya. Andi merasa ada sesuatu yang mengintainya di balik setiap sudut dunia ini, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, seperti bisikan yang datang dari kejauhan. Langkah ketiga, Andi, hadapi bayanganmu. Andi berhenti sejenak. Bayanganku? Tanyanya, bergumam pada dirinya sendiri. Bayangan apa yang dimaksud suara itu? Suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan penuh dengan kekuatan yang sulit dijelaskan. Bayangan yang telah kau sembunyikan dalam hatimu. Bayangan yang tak ingin kau hadapi. Bayangan itu yang akan menghalangi jalanmu. Andi merasa tubuhnya semakin kaku, otot-ototnya tegang, dan ketakutan yang menggerogoti hatinya semakin dalam. Dia tahu apa yang dimaksud. Setiap orang memiliki bayangan mereka sendiri, kegelapan yang tersembunyi jauh di dalam hati. Bagi Andi, bayangan itu adalah rasa takutnya akan kegagalan. Ketakutan bahwa segala usahanya untuk keluar dari kemiskinan hanyalah mimpi belaka. Ketakutan bahwa ia telah mengorbankan banyak hal untuk mencapai sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia miliki. Dia menggigit bibirnya, mencoba mengusir perasaan itu. Namun, semakin dia berusaha untuk menepis bayangannya, semakin kuat perasaan itu menghantui dirinya. Tidak ada yang bisa menghindar dari bayangan mereka sendiri. Dan kali ini, Andi harus menghadapinya. Harus menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa lari dari dirinya sendiri. Dengan napas yang tertahan, Andi berusaha melangkah lebih jauh. Setiap langkah yang diambilnya semakin sulit. Bayangannya semakin besar, semakin dekat, semakin kuat. Bayangan itu tampak menghalangi setiap jejak yang ia tinggalkan, seolah berusaha menariknya kembali ke tempat yang lebih gelap. Andi berusaha menguatkan diri. Aku harus menghadapinya. Aku harus melawan ketakutanku, katanya dalam hati. Aku tidak akan membiarkan bayanganku mengendalikan hidupku lagi. Namun, saat bayangan itu semakin mendekat, Andi merasa tubuhnya semakin berat. Rasa takut itu semakin menggenggam jantungnya. Wajahnya mulai memucat, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Bayangan itu, yang semula tampak samar-samar, kini mulai mengambil bentuk yang jelas. Itu adalah dirinya. Wajahnya sendiri, dengan ekspresi yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan.
Matanya yang kosong menatapnya dengan penuh ketidakberdayaan. "Apa yang kau takutkan, Andi?" Suara itu bergema, datang dari bayangan dirinya sendiri. "Kenapa kau terus berlari dari kenyataan? Kenapa kau terus bersembunyi di balik kekayaan yang hanya akan menghancurkanmu?" Andi menatap bayangannya sendiri dengan tatapan kosong. "Aku takut. Aku takut tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku takut gagal. Aku takut tidak cukup baik." Bayangan itu tertawa, tawa yang begitu dalam, menggetarkan seluruh tubuh Andi. "Lihatlah dirimu, Andi. Kau tidak bisa lari dari ketakutanmu. Kau tidak bisa lari dari bayanganmu. Selama kau terus bersembunyi, kau akan selamanya terjebak dalam kegelapan." Andi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya mulai runtuh. Bayangannya semakin besar, semakin mendominasi, seolah menutupi seluruh langit yang gelap. Tetapi, saat itulah Andi menyadari satu hal penting, ketakutan yang selama ini menguasainya, ketakutan akan kegagalan, hanya bisa dihancurkan jika ia menghadapi kenyataan dan berhenti melarikan diri. Dengan suara yang tegas, Andi berkata, "Aku tidak akan lari lagi. Aku akan menghadapi diriku sendiri. Aku akan menghadapi ketakutanku." Bayangan itu terdiam sejenak, seakan terkejut dengan tekad Andi. Dan dengan perlahan, bayangan itu mulai memudar, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Andi merasa beban yang menekannya mulai hilang. Perlahan, tubuhnya terasa lebih ringan, dan dunia di sekitarnya kembali tenang. Hatinya yang sebelumnya penuh dengan rasa takut, kini mulai menemukan kedamaian. Namun, meskipun bayangan itu telah menghilang, Andi tahu bahwa perjalanan masih jauh dari selesai. Langkah berikutnya, langkah keempat, menanti. Setiap langkah yang telah ia ambil semakin mendekatkan dirinya pada akhir kutukan ini, tetapi harga yang harus dibayar semakin besar. Ia tidak bisa berhenti. Ia harus terus melangkah. Langkah keempat. Andi berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harus lebih kuat. Aku harus melanjutkan." Dengan tekad yang lebih bulat, Andi melanjutkan perjalanannya, merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kebebasan. Namun, ia tahu bahwa jalan yang ia lalui penuh dengan tantangan. Dan hanya dengan menghadapi setiap tantangan itu, dia akan bisa menghentikan kutukan yang menghantui dirinya. Andi terus berjalan di dunia yang semakin gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Meskipun langkahnya terasa lebih ringan setelah ia berhasil mengatasi bayangannya, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya, langkah-langkah berikutnya. Ia tahu bahwa harga yang lebih besar harus dibayar. Setiap langkah yang ia ambil membawa lebih banyak beban, dan meskipun ia merasa sedikit lebih kuat, ketakutan itu tidak bisa sepenuhnya hilang. Saat Andi melangkah lebih dalam, dunia di sekelilingnya mulai berubah lagi. Tanah yang tadinya keras dan gelap, kini berubah menjadi padang yang luas, dipenuhi dengan reruntuhan bangunan yang tampak usang dan hancur. Hawa di sekitar Andi terasa lebih panas, dan sinar matahari yang sangat terik tidak membantu menenangkan suasana. Angin pun terasa lebih berat, seperti berisi tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Andi tahu, ia telah memasuki tahap yang lebih berbahaya dari perjalanan ini. Di kejauhan, ia bisa melihat sebuah objek besar yang tampaknya lebih menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan. Sebuah altar tua yang terletak di tengah padang, dikelilingi oleh patung-patung gelap yang tampak mengawasi setiap gerakan Andi. Sesuatu yang sangat menakutkan ada di sana. Menunggu. Langkah kelima. Bisik Andi pada dirinya sendiri. "Ini waktunya. Aku harus melanjutkan." Langkah demi langkah, ia mendekati altar itu. Namun semakin ia mendekat, semakin ia merasa ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Semacam kekuatan tak kasat mata yang berusaha menariknya mundur. Namun, tekad Andi sudah bulat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus ia hadapi untuk bisa menghentikan kutukan yang telah membelenggunya. Saat sampai di depan altar itu, Andi melihat sebuah ukiran tua di dinding altar yang memuat sebuah simbol yang tak asing baginya. Simbol yang ia temui di pabrik sabun dulu. Itu adalah simbol dari ritual yang ia lakukan. Dengan langkah ragu, Andi memegang salah satu patung yang terletak di sekitar altar itu. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Pintu besar yang tertutup rapat di sebelah altar terbuka dengan sendirinya, menampakkan sebuah ruang gelap di baliknya. Hawa di dalam ruang itu terasa dingin, menakutkan, dan penuh dengan kehadiran yang mengintai. Andi tahu, ini adalah ujian berikutnya. Langkah ke-6, bisik Andi, menguatkan hatinya. Aku harus melangkah ke dalam. Tanpa ragu, Andi melangkah masuk ke dalam ruang tersebut. Suasana di dalam semakin gelap, dan udara terasa lebih berat, hampir menekan. Tak lama kemudian, suara yang begitu familiar terdengar dari belakangnya. Suara itu kembali mengisi seluruh ruang dengan ketakutan yang luar biasa. Kau tidak bisa melarikan diri, Andi. Suara itu berkata dengan lembut, namun penuh ancaman. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Tidak ada jalan keluar lagi. Andi berbalik, dan di dalam kegelapan, ia melihat sosok itu lagi. Sosok bayangan yang tak pernah bisa ia hindari. Kali ini, bayangan itu lebih nyata daripada sebelumnya. Itu adalah dirinya. Wajahnya yang penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Namun, di balik semua itu, Andi juga melihat sesuatu yang lebih besar. Rasa takut yang lebih mendalam, sesuatu yang lebih dalam dari dirinya sendiri. Kau tidak bisa menghindari kenyataan, Andi. Suara itu kembali terdengar. Apa yang kau lakukan, apa yang telah kau pilih, semuanya harus dibayar. Andi merasakan ketakutan itu mulai menjalari tubuhnya lagi. Namun kali ini, ia sudah siap untuk menghadapinya. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, jawabnya tegas. Aku harus menghadapi apa yang telah kulakukan. Di depan Andi, bayangan itu perlahan mendekat. Namun ia tidak mundur. Dia tidak lagi merasa takut. Ketakutan itu telah menjadi bagian dari dirinya. Namun ia memilih untuk menghadapinya dan melepaskannya. Dalam sekejap, bayangan itu mulai menghilang. Seolah lenyap ditelan oleh keputusan Andi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dengan langkah yang lebih mantap, Andi melanjutkan perjalanannya ke ruang yang lebih dalam lagi. Sekarang, ia sudah bisa merasakan bahwa kutukan itu mulai melemah. Namun, langkah terakhir masih menantinya. Langkah yang akan mengakhiri perjalanan ini untuk selamanya. Akhirnya, Andi tiba di sebuah ruangan yang sangat luas, dikelilingi oleh dinding yang terbuat dari batu tua. Di tengah ruangan, sebuah bola kristal besar tergantung di udara, memancarkan cahaya yang sangat terang. Andi tahu, bola kristal itu adalah inti dari semua ini, sumber dari kekuatan gelap yang telah mengikatnya. Langkah ke-7, Andi berbisik. Ini adalah langkah terakhir. Dengan hati-hati, Andi melangkah mendekati bola kristal itu. Ketika ia meraihnya, sebuah kekuatan luar biasa menghantam tubuhnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Di dalam kepalanya, suara itu kembali terdengar. Ini adalah pembayarannya, Andi. Suara itu mengancam. Apa yang kau ambil, kini harus dikembalikan. Dengan segenap tenaga, Andi menggenggam bola kristal itu lebih erat. Dia tahu, untuk menghentikan kutukan ini, dia harus mengorbankan segala yang dimilikinya, semua yang ia peroleh, semua yang ia impikan. Namun, dalam dirinya ada kebulatan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Aku siap, kata Andi dengan suara penuh keyakinan. Tiba-tiba, bola kristal itu pecah, dan seketika seluruh ruangan dipenuhi dengan cahaya yang begitu terang. Andi merasakan tubuhnya ditarik ke dalam pusaran energi yang luar biasa. Setiap inci tubuhnya terasa seperti terbakar. Namun di dalam kepedihan itu, ada rasa lega yang luar biasa. Sesaat setelah itu, semua cahaya menghilang, dan Andi terjatuh ke tanah. Saat ia membuka matanya, dunia di sekitarnya kembali seperti semula. Sepi, namun damai. Tidak ada lagi bayangan gelap. Tidak ada lagi suara mengerikan yang membisikinya. Andi tahu bahwa kutukan itu telah berakhir. Ia telah menuntaskan perjalanan panjangnya dengan membayar harga yang sangat mahal. Namun, meskipun perjalanan ini berakhir, Andi tahu satu hal dengan pasti, bahwa dia telah berubah. Ia tidak hanya mengalahkan kutukan yang menjeratnya, tetapi ia juga telah mengalahkan ketakutannya sendiri. Dengan langkah yang lebih ringan, Andi keluar dari dunia itu, kembali ke dunia nyata.
Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, tetapi dia siap untuk menghadapi apapun yang ada di depannya.